Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki bagian 2 dari buku ini, karya Baek Sehi. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ke-11 dari buku ini, yaitu Minggu 23, yang berjudul Apakah Aku Punya Pendirian atau Tidak? Aku sudah berolahraga kira-kira sampai 3 kali seminggu, tetapi kelihatannya kondisiku memburuk sehingga stres akan standar penampilan tiba-tiba saja meningkat. Aku pergi mengunjungi nenek bersama ibu, dan ibu berkata bahwa aku tambah gemuk, lalu memintaku menurunkan berat badan. Aku benar-benar jengkel mendengarnya. Aku pun bertanya kenapa ibu terus mengatakan itu, dan ibuku menjawab sebenarnya tidak masalah, tapi aku terlihat tertekan karena masalah berat badan, makanya dia mengatakan itu. Katanya lebih baik aku menurunkan berat badan karena aku sering sekali terobsesi dengan berat badan. Maka aku pun membalas, biasanya ibu akan mengatakan hal itu saat aku membicarakan soal berat badan kan? Lalu kenapa sekarang ibu tetap mengatakannya, padahal aku tidak membicarakan apapun dan membuat perasaanku terluka. Akhirnya kami pun bertengkar. Aku menangis di pelukan nenekku. Para nenek punya standar penampilan yang berbeda. Jadi nenekku pun berkata bahwa tidak apa-apa jika aku sedikit lebih berisi, dan bahwa aku terlalu kurus. Ibu tetap menyuruhku untuk menurunkan berat badan. Jadi nenek pun marah dan mempertanyakan ibuku. Katanya nenek tidak akan mau bertemu denganku kalau aku menurunkan berat badan lagi. Aku menangis dan berharap agar standar semua orang sama seperti nenekku. Standar penampilan generasi nenek berbeda dengan sekarang. Jadi tiba-tiba saja aku merasa sangat tertekan. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti camp diet selama 3 minggu. Camp diet bukan tempat yang menyediakan fasilitas untuk berpuasa, melainkan sebuah pusat kebugaran yang mengharuskan kita untuk menginap dan menjalani program olahraga tanpa henti. Psikiater, bagaimana kabar Anda? Apa memuaskan sesuai harapan? Aku, berat badan saya dok. Apa saya sudah terlihat kurusan? Apa tidak terlihat? Psikiater, ya, karena wajah Anda kecil dan sekarang Anda memakai pakaian musim dingin. Aku, benarkah? Lemak saja yang berkurang sekitar 4 kg. Dok, sekarang berat saya 57 kg. Psikiater, apa turun banyak? Aku, ya cukup banyak. Tinggi saya 161 cm. Saya memperpanjang program diet 1 minggu, jadi totalnya 3 minggu. Psikiater, apa efeknya baik untuk Anda? Aku, di sana tempatnya bagus. Selama beberapa bulan sebelum mengikuti camp diet, saya menjalani hari tanpa jadwal resmi, juga tanpa rencana. Sebenarnya saya tipe orang yang bisa menjalani aktivitas harian dengan baik jika ada paksaan. Akan tetapi karena beberapa bulan itu tidak ada yang memaksa saya jadi tidak bisa membagi waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik, walau saya menginginkannya. Karena itu, saya merasa nyaman menghabiskan waktu di pusat kebugaran, karena ada jadwal dari pukul 8 pagi sampai 7 malam. Psikiater, jadwal pun bisa diibaratkan sebagai waktu untuk tubuh kita. Aku, benar, wah seharian jadwalnya hanya berolahraga selama 5-6 jam. Pastinya melelahkan, akan tetapi melelahkan tidak apa, merasa bosan jauh lebih melelahkan. 1 minggu pertama rasanya melelahkan, tapi menjelang akhir minggu kedua rasanya asyik, makanya saya memperpanjang program seminggu lagi. Saya bermaksud memperpanjangnya jadi 1 bulan, tapi rasanya saya tidak akan betah sampai 1 bulan. Jadi akhirnya saya perpanjang 1 minggu saja. Begitu menjelang akhir minggu ketiga, saya berpikir, wah, seharusnya ikut 1 bulan saja, padahal harganya pasti jadi lebih murah,
kalau sejak awal saya ikut program untuk 1 bulan. Pada hari Sabtu setelah 14 hari yang padat, saya mampir ke rumah sakit untuk mengambil obat sepulangnya dari acara pernikahan. Saya pikir rasanya akan sangat menyenangkan, akan tetapi nyatanya tidak. Kalau ditanya kenapa, karena sepertinya saya akan kembali ke saat yang membosankan dan melelahkan seperti dulu. Meski rumah adalah ruang favorit saya, rasanya mengerikan jika teringat akan saat-saat itu. Selain itu, meski saya sangat menyayangi anjing-anjing peliharaan saya, membesarkan mereka adalah hal yang berbeda. Rasa sayang dan penderitaan datang bersamaan. Sebenarnya, setelah mencoba membesarkan 3 ekor anjing, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk merawat mereka. Saya tiba-tiba merasa kesal karena saya pikir, wah, sekarang kebebasanku berkurang menjadi setengahnya. Saya sangat merindukan mereka saat mereka tidak ada, tapi saya merasa nyaman. Rasanya persis seperti seorang ibu yang sejenak bebas dari kegiatan mengasuh anak. Perasaan-perasaan semacam ini menjadi lebih terasa seminggu sebelum haid. Psikiater, apa Anda tidak mempersiapkan jadwal setelah menyelesaikan program? Aku, tentu saja saya memikirkannya. Saat minggu kedua kondisi saya tidak baik, dan saya banyak menangis. Saat berolahraga saya baik-baik saja. Tapi saat istirahat, selama 30 menit saya tiba-tiba menangis karena dilanda kekosongan lagi. Padahal beberapa saat lalu saya merasa sangat senang. Saya haid pada hari minggu ketiga, dan mungkin karena sudah beradaptasi, perasaan saya baik-baik saja. Lalu, karena saya senang menyendiri setiap selesai berolahraga, saya akan kembali ke kamar dan beristirahat. Setelah makan pun, saya akan kembali ke kamar dan beristirahat. Selain itu, saya dekat dengan seorang teman berumur 20 tahun yang mengikuti program pada saat yang sama dengan saya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan anak yang sangat baik. Psikiater, syukurlah ternyata Anda baik-baik saja. Setelah saya memperhatikan wajah, Anda baik-baik, kelihatannya memang kurusan. Aku, kurusan kan? Lalu kalau dipikir-pikir sayang sekali, tidak begitu banyak orang yang umurnya di antara umur saya hingga 40 tahun yang mengikuti program itu. Tidak ada orang-orang usia pekerja kantor yang ikut serta, yang banyak adalah anak-anak mahasiswa yang relatif punya banyak waktu luang, atau orang-orang yang masih menganggur, dan orang-orang berusia 40 tahun ke atas yang kira-kira anaknya sudah cukup dewasa. Ya, memang sebenarnya pekerja tidak bisa ikut program itu. Orang tua yang sedang sibuk membesarkan anak-anak juga. Orang-orang seperti itu pastinya jadi sering makan karena mengalami stres akibat bekerja. Tidak punya waktu untuk berolahraga, dan setelah itu harus bekerja lagi. Pengulangan yang tanpa akhir. Saya dulu juga begitu, jadi saya merasa sangat diberkati dengan kenyataan bahwa sekarang saya bisa mencoba pengalaman seperti ini. Yang jelas, kehidupan selama di camp menyenangkan, dan saat pulang saya merasa sangat ketakutan, sehingga akhirnya saya membuat rencana yang sangat padat. Mulai hari Jumat saya terus beraktivitas tanpa henti. Pagi hari saya pergi menyelesaikan personal training di gym, kemudian pergi ke bank, menerima perawatan di rumah sakit, dan sebagainya. Akan tetapi, sepertinya saya kelelahan. Kemarin malah sebaliknya, saya benar-benar tidak bertenaga. Jadi semua jadwal saya batalkan. Psikiater, bagus kalau Anda memiliki banyak kegiatan yang akan dilakukan, tapi ada baiknya Anda memberi jeda di antara kegiatan. Aku, baik dok, akhir-akhir ini saya juga mempelajari feminisme lagi. Psikiater, kenapa Anda mulai mempelajarinya lagi? Aku, saya tidak banyak membaca buku saat berada di camp. Saya menghindari membaca buku karena ingin konsentrasi olahraga. Lalu saya mendengar kabar bahwa kali ini kakak penulis yang saya sukai sedang membuat film pendek. Saya mendukung dan menyemangatinya. Katanya dia juga mulai mengelola akun Twitter, dan saya pun mencoba memeriksa akunnya. Dunia Twitter agak keras dan kejam kan? Di dalamnya juga banyak cerita-cerita yang ekstrim.
Di antara cuitan kakak penulis yang saya baca, banyak juga yang ku retweet. Ada yang persis seperti apa yang pernah saya unggah dulu. Jika satu orang memiliki berbagai sosok kepribadian, salah satu di antaranya pasti pernah membuat kesalahan, setidaknya sekali. Akan tetapi orang-orang mencela kakak penulis itu seakan mereka tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, mengabaikan kesalahan yang pernah dibuat. Itu pun mereka lakukan secara berkelompok, misalnya antara feminisme liberal dan feminisme radikal. Kita memang punya pilihan untuk menganggap pihak mana yang lebih penting bagi kita. Tapi tentu kita tidak boleh menyalahkan maupun mengesampingkan pihak yang tidak kita dukung. Akan tetapi saya merasa ada banyak orang yang seperti itu. Orang-orang yang seolah bisa membagi semuanya dengan tempat sama rata, persis seperti memotong lobak. Psikiater, wah itu namanya mengesampingkan keberagaman dan tidak menghormati pilihan orang lain. Aku, benar, saya tahu bahwa mendukung dan berjuang untuk pihak yang manapun itu mengagumkan, keren. Jadi bagaimana bisa mereka menertawakan itu? Konfrontasi ekstrim itu membuat saya frustasi dan akhirnya saya pun membaca buku seperti orang gila karena kebingungan. Saya ingin memiliki pandangan subjektif yang akurat. Lalu, saat saya tengah mengkhawatirkan korset, saya berpikir, sebenarnya kenapa aku menurunkan berat badan dan merias diri? Apakah itu benar-benar untuk mendapatkan cinta dari para laki? Atau untuk pamer? Pemikiran saya tidak hanya sampai di situ saja. Saya sampai berpikir bahwa itu masalah budaya. Seperti budaya yang telah diciptakan oleh siapa, yang menjadikan para lelaki dihargai atas kekuasaan atau uang, sementara para wanita dihargai atas penampilan mereka. Lingkungan sosial juga menjadikan segalanya bersifat seksisme. Itu berarti sejak kecil saya sudah merasakan dan mengalami kenyataan bahwa anak-anak yang berbaras cantiklah yang lebih dikenal dan diperhatikan dan dihargai. Makanya saya jadi lebih kompetitif dengan sesama wanita. Saya tidak suka dengan diri saya. Psikiater, maksudnya bagaimana? Anda tidak menyukai sosok Anda itu? Saya benar-benar tidak suka, bahkan saat meninggalkan camp diet, banyak orang-orang yang bertubuh langsing masuk. Wanita yang sangat cantik pun ikut masuk, lalu tiba-tiba saja saya menjadi kompetitif. Saat memperhatikan orang itu sedang berolahraga, saya berpikir, oh, apa aku tidak lebih cantik darinya? Apa dia lebih langsing dibandingkan aku? Seketika itu juga saya merasa sangat jijik dengan diri saya sendiri. Saya berpikir, memangnya aku mau apa kalau memang dia lebih langsing atau lebih gemuk dariku? Saya benci dengan diri saya yang lega kalau orang itu ternyata lebih gemuk dari saya. Saya juga jadi memperhatikan wajahnya terus, menilai dia cantik atau tidak. Saya memperhatikannya sambil mengabaikan wajah para wanita lainnya. Saya memperhatikannya diam-diam sambil mengenakan kacamata dan lanjut berolahraga. Bukankah itu berarti saya kurang menghargai keberadaan wanita yang lain? Terlepas dari apa yang saya katakan, saya tidak berpikir ingin menjadikan wanita yang sangat cantik itu sebagai target kompetisi. Saya sangat benci dengan kejadian buruk semacam ini. Makanya saya terpikirkan hal-hal itu, kenapa saya berdandan, kenapa saya harus berkompetisi dengan para wanita, dan apakah pada akhirnya kompetisi itu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari para lelaki. Saya bermaksud mencari akar permasalahan yang tidak ada habisnya. Dan jika saya benar-benar hasil korban patriarki, berarti bukan salah wanita itu kalau saya tidak bisa menembus dan melewati tembok kuat patriarki. Saya hanya orang lemah. Jadi saya berpikir, apa memang sudah keahlian saya hidup dengan beradaptasi seperti ini? Atau apakah saya harus ikut gerakan tal korset? Tal korset adalah secara harfiah berarti melepaskan korset, merupakan gerakan melawan stereotip sosial terhadap wanita agar para wanita tidak berhias dengan terpaksa untuk menarik perhatian orang lain. Saya tidak tahu apa yang membuat saya bahagia. Dok,
Saya tahu ini cukup ekstrim, tapi akan saya ceritakan satu hal lagi kepada Anda. Yang terpenting adalah saya merasa nyaman karena setelah berat saya sedikit turun, perut saya tidak terlalu berlipat saat saya duduk dan tubuh saya terasa ringan. Makanya saya akan terus berolahraga, sebab saya tidak suka menghancurkan tubuh dengan minum alkohol terus dan bertambah gemuk. Menjadi sehat itu bagus dan saya ingin sehat. Selain itu, saya menikmati dan merasa puas setelah berdandan. Dan itu membuat saya terus berpikir tentang betapa cantiknya saya jika berdandan penuh, make up, menata rambut, pakaian, dan lain-lain. Saat saya tidak berdandan, saya sendiri merasa jelek. Dan pada saat seperti itu, saya jadi tidak begitu memikirkan masalah penampilan. Karena toh orang-orang tidak akan memperhatikan saya. Akan tetapi, saat saya berdandan, saya malah semakin memperhatikan orang yang lebih cantik dan punya tubuh yang lebih bagus dibandingkan saya. Tentu saja, saya membandingkan diri saya dengan mereka. Itu tidak membuat saya bahagia. Makanya, saya berpikir, apa lebih baik saya gemuk saja, tidak berdandan dan memotong pendek rambut? Apa mungkin dengan begitu saya akan merasa nyaman? Psikiater, lalu apa Anda merasa nyaman? Aku, kenapa tiba-tiba saya menangis? Saya sangat benci, dokter. Anda membuat saya bingung. Apa ada orang yang bercerita seperti ini juga? Psikiater, setiap orang berbeda, bahkan pria sekalipun. Jika Anda bertanya apa ada yang pergi keluar dengan berdandan, nyatanya ada beberapa pria yang berdandan. Bahkan mereka semangat berdandan. Aku, tapi wanita lebih diharuskan untuk berdandan kan? Seolah wanita tidak punya pilihan. Psikiater, daripada menganggap berdandan sebagai paksaan, Anda bisa menganggapnya sebagai sebuah sistem untuk berkompetisi dengan satu sama lain. Aku, makanya kenapa kompetisi itu harus ada? Psikiater, kita bisa saja melihatnya sebagai pengaruh patriarki, tetapi para wanita sendiri sudah mengakui pentingnya merias diri secara sosial. Para pria di Eropa pada zaman dahulu menganggap berdandan sebagai hal yang mutlak, tapi sekarang pria yang berdandan secara berlebihan malah dinilai negatif kan? Akan tetapi akhir-akhir ini penilaian terhadap pria yang berdandan sudah tidak terlalu negatif. Semua berubah seiring berjalannya waktu. Apa Anda tidak berpikir demikian? Apakah perlu memperhatikan bagaimana seseorang berias, memanjangkan rambut, berdiet, dan melakukan operasi plastik dengan begitu detail? Jika dulu masyarakat tidak punya pilihan selain memanjangkan rambut, sekarang masyarakat sudah bisa memotong rambut saat mereka menginginkannya kan? Saya pikir akar dari semua permasalahan yang ada sekarang cenderung mengarah pada kebencian. Aku, bahkan anak-anak yang masih kecil sudah mulai membenci tubuh mereka sendiri. Saya sudah seperti itu sejak masih SMA. Makanya sekarang jadi semakin parah kan? Anak-anak yang setiap hari berdandan pasti akan dibicarakan macam-macam ketika suatu hari mereka masuk sekolah tanpa berdandan. Hal semacam itu pernah terjadi saat saya kelas 3 SMA. Oleh karena itu, para wanita jadi berpikir bahwa wajah tanpa riasan adalah sosok yang memalukan. Para wanita pun jadi membenci wajah dan tubuh mereka yang apa adanya. Saya sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama untuk akhirnya berani keluar tanpa berdandan. Jadi pada akhirnya, apakah berdandan itu adalah hal yang saya inginkan? Psikiater, saat tidak sedang berdandan tentunya kita akan berpikir begitu. Tapi bagaimana kalau kita mencoba memikirkan saat pertama kali berdandan, bukankah saat itu kita mengutamakan kepuasan atas penampilan kita? Aku, maksudnya puas karena lebih cantik saat berdandan. Psikiater, ya, menurut saya pasti ada bagian terlihat cantik secara alami dari diri kita. Tapi jika kita mulai menghina bagian itu dengan berbagai macam hinaan, saya rasa tidak akan ada habisnya.
Jadi saya pikir pilihan Sehi untuk mempelajari feminisme lagi demi menjelaskan subjektivitas terhadap suatu topik hanya akan membuat Anda tersiksa. Anda tidak serta-merta lega setelah memahami segala hal tentang feminisme kan? Sepertinya pikiran Anda justru jadi lebih terguncang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Psikiater, lakukan secukupnya. Jangan terlalu terikat untuk melakukan sesuatu. Bukankah sekarang banyak hal lain yang lebih penting? Sekarang Anda merasa semua yang Anda lakukan seperti dosa kan? Benar, saya merasa seperti sangat berani, sekaligus sangat takut. Psikiater, seandainya Anda merasa tidak nyaman melihat sosok sendiri setelah selesai berdandan dan terpikir, apa sih yang sedang kulakukan? Padahal Anda berdandan sewajarnya karena ingin terlihat cantik dan bukan karena mempertimbangkan pendapat para pria ataupun wanita lain. Itu berarti Anda sudah terluka karena perbuatan sendiri. Benar juga, kenapa saya mudah sekali terpengaruh seperti ini ya? Dok, itu berarti saya tidak punya pendirian ya? Saya bertanya kepada kekasih saya, dan dia malah berkata bahwa yang jadi masalah justru karena pendirian saya terlalu teguh. Saya tidak mengerti. Psikiater, bukankah orang bilang sisi ekstrim yang bertolak belakang sebenarnya punya banyak kesamaan? Sepertinya Anda terus menciptakan sesuatu karena Anda merasa tidak memilikinya. Anda menginginkan sebuah kedudukan, aku adalah seorang feminis. Jadi, bagaimana kalau untuk sejenak Anda melupakan feminisme sepenuhnya? Dengan begitu, saya rasa Anda akan merasa lebih nyaman. Apa saya akan merasa nyaman? Saya tidak yakin. Lalu bagaimana dengan obatnya? Psikiater, bagaimana kalau saya tambahkan dosis obat yang waktu itu menimbulkan akatsia? Akatsia adalah perasaan dan gerakan gelisah akibat penggunaan antipsikotik sehingga menimbulkan dorongan untuk terus bergerak. Tidak mau, psikiater. Saya akan tambahkan sedikit saja. Jika muncul efek, silahkan sisihkan. Baiklah, warnanya apa? Psikiater, karena saya tambahkan sangat sedikit jadi warna mint. Bentuk setengah telur, saya rasa tidak mengurangi obat secara bertahap. Kondisi Anda tampak lebih baik. Benarkah? Syukurlah, tidak buruk. Saya akan berusaha keras meningkatkan kekuatan fisik dan mental. Sepertinya saya banyak depresi, jadi saya akan berolahraga dengan semangat. Psikiater, ya, selamat menikmati akhir pekan. Sering lupa hal yang wajar. Sedang berusaha meningkatkan kekuatan fisik dan mental, tapi aku lelah. Aku masih merasakan sakit yang tak tertahankan, meski sekarang aku cuma penonton yang tidak mengalami langsung luka yang dulu kualami. Aku pun tersadar seberapa mengerikannya pemikiran ekstrimku. Di masa lalu, hari-hari yang dipenuhi keangkuhan, hari-hari saat aku mengabaikan keselamatan diri dan perasaan orang lain, dan hari-hari saat aku mencela keberadaan seseorang dengan sepenuh hati karena kesalahan kecil, kekurangannya, ataupun karena kesalahpahaman. Pemikiran ekstrimku sudah menyusahkan diriku dan orang-orang di sekelilingku. Sampai sekarang pun pemikiran-pemikiran ekstrim semacam itu masih membayangiku. Tapi luka yang diakibatkannya sudah dalam proses mencapai kesembuhan. Kepercayaan diri yang menganggap pemikiran sendiri, juga tindakan menghina dan merendahkan orang lain, seakan selama hidup tidak pernah salah sebagai sebuah jawaban, sekaligus kebenaran adalah hal yang menakutkan. Mengakui kesalahan dan introspeksi diri itu harus dilakukan dengan singkat dan cepat. Tidak ada yang pasti bagaimana seseorang akan melakukannya. Aku selalu saja lupa dengan hal yang sudah sewajarnya. Aku lupa bahwa kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri kepada orang lain. Baik, bagian ini telah usai. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di bagian berikutnya dari buku ini. Terima kasih.